kedua, kita harus meyakini juga bahwa Dzurriyyah Rasulullah atau Ahlul Bait itu tetap harus mengikuti syariah. Tahta sultanus syariah. Jadi ketika melakukan pelanggaran syariah, dia harus kena had. Habib Nasir Al-Katiri, itu kiai saya itu cium tangan, minta sapi. Nah, justru saya yang curiga. Saya bilang, ini serius Habib enggak? Ngeluhlah saya ke Maulana Habib Lutfi bin Ya'la. Saya bilang, Abah, ada orang ngaku ini, dia pegang jenis. Habib Lutfi nggak nanggapi. Dia hanya sekedar, oh ya. Tapi ternyata beliau kan melakukan penelitian. Beliau di samping punya kewaspadaan zahir dengan masang banyak orang, beliau tentu pakai bahasa batin, langit ya, batin. Nah, tiba-tiba pada suatu kesempatan, Habib Lutfi langsung bilang, Nasir, kamu bukan Habib. Kamu bukan Habib. Kamu bukan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prasuat TV, akhir-akhir ini rame tentang nasab habaib, terutama yang terah alawiyin, bahwa dikatakan terputus di Ubaidillah, bahwa Ubaidillah ternyata ditemukan kitab di abad ke-5 dan 6 itu tidak tersambung ke Said Muhajir. Nah, Kiai, kira-kira bagaimana nih? Anda kan dekat sekali dengan para habaib. Iya, yang pertama ya, Rasulullah SAW mengatakan semua nasab dan semua sabab itu terputus kecuali nasabi wasababi. Nah, dengan pernyataan itu sudah jelas bahwa keturunan Rasulullah itu tidak akan pernah terputus ila yaumil qiyamah. Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kepada Rasulullah seorang putri bernama Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Lalu Fatimah memiliki putra Hasan Hussein dan Muhassan, walaupun Muhassan meninggal. Dari Hasan Hussein itulah lahir para habaib. Itu sekitar 30 jutaan sekarang. 30 jutaan? Iya, seluruh dunia. Nah, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Ahlul Bait pada konteks nasab. Kayak gitu. Karena nanti ada istilah Ahlul Bait yang lain. Misalnya pada konteks zakat, maka Banu Hashim masuk ke sana. Dan kalau pada konteks tertentu, misalnya syafaat, maka kita pun itu termasuk Ahlul Bait. Kalau pada konteks syafaat, di mana Salman Al-Farisi dikatakan bahwa Salman Al-Farisi pun adalah bagian dari aku, kata Rasulullah. Maka ana jadi kulli, saya adalah kakek dari semua orang-orang kullu taqiyyin. Itu makanya kita pisahkan dulu. Nah, pada konteks keturunan ini, maka saya yakinkan kembali bahwa sebenarnya seluruh keluarga Rasulullah itu pasti ada sampai hari kiamat, termasuk di Indonesia. Nah, dan mereka menjaga kesinambungan silsilah itu. Seperti itu. Nah, kedua, kita harus meyakini juga bahwa Dzurriyyah Rasulullah atau Ahlul Bait itu tetap harus mengikuti syariah. Tahta sultanus syariah. Jadi ketika melakukan pelanggaran syariah, dia harus kena had. Hukuman, kayak gitu, hukuman. Misalnya di Mekah pernah ada Ahlul Bait, dia melakukan sebuah pelanggaran syariah, lalu si algojonya itu tetap memukul. Dia bilang Samihni Yasid, tapi keplak. Tapi mohon maaf dulu, Samihni Yasid gitu. Kayak gitu. Dan itu hal yang sederhana. Maka kita adalah orang yang disuruh untuk mencintai Ahlul Bait, tapi kita tidak juga harus mengikuti perilakunya, apalagi perilaku yang keluar dari syariat. Nah, saya di pesantren selalu meyakinkan para santri untuk meyakini bahwa Ahlul Bait seperti itu adalah orang yang disebut dalam berjanji Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fazakiri subihu bil anzumin zuhuri mislama qad ja'a fis sunani. Ahlul Bait itu adalah orang-orang yang suci, yang dijaga kesucian oleh Allah. Bila pun mereka melakukan kesalahan seperti itu, maka kesalahannya itu ada kemungkinan dia ditobat di akhir-akhir dan mendapatkan anugerah syafaat lebih besar dari kita orang biasa. Hum amanul ardi, mereka itu hadir menjadi ulama-ulama besar, dai-dai ilallah yang hebat, orang-orang yang berani dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di Nahdlatul Ulama paling tidak guru-guru saya dari mulai Kiai Haji Ali Imran di Baitul Arqam, lalu saya hadir beberapa di Kiai Muzakir
di Pekalongan, Iya. Kiai Taufik Rahman Fatah di Tambak Beras, adalah orang-orang yang begitu mencintai para habaib. Habaib itu minta sapi untuk ini, dia usahakan. Dan hati-hati banget, walaupun pernah ada kisah. Pernah ada kisah. Jadi ada seorang ngaku Habib, Iya. ya, namanya Habib. Dia pakai marga Al-Katiri, Habib Nasir Al-Katiri. Itu kiai saya tuh cium tangan, minta sapi dengan sapi. Nah, justru saya yang curiga. Saya bilang, ini serius Habib enggak? Iya. Ngeluhlah saya ke Maulana Habib Lutfi bin Ya'la. Saya bilang, Abah, ada orang ngaku ini, dia pegang jadi semua. Habib Lutfi nggak nanggapi. Dia hanya sekedar, oh ya. Tapi ternyata beliau kan melakukan penelitian. Beliau di samping punya kewaspadaan zohir dengan masang banyak orang, beliau tentu pakai bahasa Batin. langit ya, Iya, batin. iya. Nah, tiba-tiba pada suatu kesempatan ketika kita lagi membaca ratib dipimpin oleh Habib Nasir itu, Abah Lutfi langsung bilang, Nasir, kamu bukan Habib. Wah, Kamu jangan mengeksploitasi Islam dengan keturunan dan lain sebagainya. Aku tidak ridho. Tahu nggak? Sejak Wah. itu Pak Nasir itu yang sudah bukan Habib lagi, itu menyedihkan, Pak. Tidak ada lagi yang menghormat. Iya. Lalu dia tidur di makam Semuju Agung. Iya. Saya ketemu berkali-kali itu di mana. Asalnya aku yang cium tangan. Setelah dia dibatalkan kehabibannya. Habib oleh Habib Lutfi ya. Lutfi, dia yang cium tangan ke aku. Tapi kiai saya nggak begitu. Dia bilang kita tidak pernah rugi mengeluarkan sapi bersedekah untuk Habib Nasir Al-Katiri yang ternyata bukan Habib. Habib, ya. Karena kita menyerahkan itu bukan karena dianya, tapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ konteksnya. Kontennya bi mahabbati Rasul, walaupun kita ketipu. Gitu, saya bilang, ya, tapi ya ketipu kan. Saya bilang, iya walaupun ketipu, tapi kita mahabbah ke Rasul. Iya. Dan itu sedekah kan, nggak ada salahnya. Betul. Dan fenomena yang tanda kutip oknum-oknum yang menamakan diri sebagai Habib itu ada ya beberapa. Ada, Pak, dan itu gampang banget. Ditelusuri, dia pasti tidak pede. Iya. Lalu dia kalau dikritik dan sebagainya. Tapi beberapa kiai yang misalnya dia kokoh ininya, dia tetap tidak terpengaruh oleh Habib-Habib itu, Habib yang ngaku, tapi dia tetap menghormatinya sebagai durian Rasul. Soal dia ternyata bukan durian Rasul, kiai saya bilang itu sedekah. Serius, itu pengalaman. Tanya kepada orang yang pernah mengenal Habib Nasir Al-Katiri itu. Dia pakai marga salah, ngaku-ngaku, dia klaim. Nah, kenapa saya curiga? Itu yang menarik. Jadi dia sering ke rumah saya. Saya pernah lagi khutbah Jumat, dia datang, saya ditunjuk-tunjuk suruh turun. Dia bilang, Maman, Anda jangan anu. Lagi khutbah Jumat. Satu, dia berarti lupa bahwa Jumat tidak boleh dikoreksi. Nah, yang kedua, aku bilang, Bib, aku mintain dong tolong supaya gudang saya kemasukan burung burung walet. Oke, ayo, dia tulis. Tapi burung walet saya jadi habis. Saya lihat ternyata wifiknya terbalik. Jadi dia pakai sayap cuma sebelah. Aku tanya kepada kiai ahli wifik, guru saya, Kiai ini, dia bilang dia bodoh berarti, dia bohong. Saya bilang ke Abah Lutfi, ya udahlah kamu nggak masalah. Tapi hati-hati, jangan ikuti perilaku yang keluar dari syariat, tapi jangan sekali membenci, karena kalau dia betul, maka kita akan kena ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, kita buka dulu. Buka dulu ya. Kita lanjut. Luar biasa. Ini menarik emang ini kalau bicara tentang Habib Lutfi ya. Masya Allah gitu kan ya. Menarik nih. Kalau tiba-tiba buka puasa datang Habib Lutfi ini. Oh, pokoknya apa yang akan dilakukan Kiai Maman? Saya pasti bahagia banget. Saya mengenal Habib Lutfi jauh sebelum beliau jadi terkenal, jadi Rois Am gitu. Rois Am itu ya. Dulu beliau sering ke paman saya di Wonopringgo. Saya lihat beliau jadi wali itu. Jadi pas paman saya Jamal namanya. Iya. Paman saya Lek Jamal itu nikah. Beres nikah tiba-tiba dibawa. Masuk pakai ini. Jamalnya masuk mobil Habib Lutfi. Terus? Sudah di pasar dilepas. Jadi suruh jalan kaki. Dari pasar ke rumah pakai ondel, masih pakai kencing gitu. Saya bilang, "Kenapa, Mbak?" Dia akan mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan juga caci maki cibiran orang. Saya ingat aja. Tapi betul itu? Betul. Dan ada yang menarik ya. Saya mencintai para habaib.
Walaupun saya berbeda misalnya dengan Habib Rizik, saya tidak setuju dengan beberapa ininya Habib Bahar. Tapi saya menikmati banget bagaimana keluar dari apa? Dari mulut mulianya Habib Rizik atau Habib Bahar itu kata-katanya memang pas untuk sebuah kemungkaran. Dia lawan kemungkaran, betul, gitu. Berani, dia tidak tunduk kepada sebuah sistem yang dia anggap zalim dan sebagainya. Tapi kan Habaib pun terbagi dua. Ada yang lemah lembut kayak Maulana Habib Lutfi, Habib Novel, beberapa Habaib. Yang kebetulan saya lebih dekat dengan Habib-Habib yang lembut. Saya punya guru di Singapura, Habib Hasan. Betul. Mas Yusuf, kalau ke Habib Hasan, Mas. Apa tuh? Kita disambut itu betul-betul kayak raja. Dia bilang, "Mangkana yu'minu billahi wal akhir falyakun dayfa." Nanti kita disuruh makan dan beliau sendiri udah disuruh makan, kita dikasih amplop, dikasih hadiah. Itu Habib Hasan di Singapura. Di Singapura? Habib ya alim, ya abid dan dermawan. Ada lagi Habib Faiz. Habib Faiz itu gurunya Ahmad Dhani, gurunya tokoh-tokoh. Keren banget. Itu di Malang. Di Malang ya? Di Malang. Kalau Habib Faiz kita makan, apa yang kita inginkan di benak kita, langsung. Tiba-tiba kita datang langsung penuh, Pak. Rawon yang paling enak. Saya sebenarnya nggak boleh tuh ngomong itu, Habib Faiz di publik ini, nggak apa-apa lah. Oh iya, mudah-mudahan Habib doain kita. Jadi saya ketemu para Habaib. Kalau pernah ketemu Habib Anis dulu waktu masih ada, beliau cucunya Anis Baswedan Solo. Habib Anis Solo. Anis Baswedan bukan Habib. Bukan Habib ya. Nah, Anis Baswedan itu wah keren banget. Habib Anis Solo itu. Nah, itu bayangkan aja Habib Anis itu senyum dakwahnya ini. Saya dulu sering di Mampang kalau beliau hadir. Ribuan orang masuk Islam itu hanya dengan senyumnya seorang Habib Anis. Masya Allah. Jadi biarkan para Habib itu dengan cara dakwahnya masing-masing, ikuti yang menurut kita sesuai dengan syariat, dan tentu kita akan dekat dengan Habib yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuai selera ya. Sesuai selera kita. Habib yang hard gitu, dakwahnya ada yang lembut. Ya bagaimana satu lagi closing statement terhadap orang-orang yang seperti membenci Habib di Indonesia itu bagaimana? Saya rasa hentikan kebencian kepada siapapun. Iya. Terhadap semua orang. Apalagi Habib. Soal nanti dia palsu soal lain. Tapi selama dia berdakwah untuk kebenaran dan sebagainya, kita cintai. Bi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Rasulullah. Kita tidak akan mendapatkan hidayah dan taufik tanpa dakwahnya para habaib yang datang. Jauh sebelum Islam ada di bawah Wali Songo. Tahun tahun 634-an zaman Sayyidina Ali, habaib udah nyampe sini. Kayak gitu. Lalu Wali Songo lah di tahun 1400-an mulai mendakwahkan ketika datang Syekh Asmar Kondi, lalu punya anak Syekh Ali Murtado dengan Syekh Rahmatullah. Itu membawa dakwah secara sistematis. Tapi jangan lupa, mereka pun masih keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi saya ingin mengatakan, jangan ada kebencian di antara kita. Kalau kita tidak setuju, kemukakan dengan cara yang ilmiah, santun, dan kalaupun kita tidak setuju dengan caranya, jangan kita membenci orangnya. Itu prinsip saya. Saya tekankan. Saya kalau ketemu Habib Rizik ketika sedang berdebat sekalipun, saya cium tangan kok, barokah. Serius. Kalau misalnya kayak Habib Bahar bin Smith, dakwah jelek-jelekin saya di panggung misalnya, lalu mendekat saya pakai minta air barokah. Demi Allah, demi Rasulullah, semata-mata bi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Tapi saya dari dulu nggak pernah terpengaruh oleh ada Habib di pondok saya suka mabok, suka ini. Enggak, karena seluruh Habib dan kita semuanya tahta sultan syariah. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semua ada di koridor syariah. Kayak gitu. Ahmad Albar kan penyanyi. Albar. Kayak gitu. Apa kita ikuti? Habib. Betul, Habib. Gitu. Dan masih banyak. Tapi ya itu tadi, ngikuti ceritanya Syekh Ali Jumat itu, Al-Gojo itu Samih Yasin. Kepeluk tadi tetap dipukul. Jadi dia tetap kena. Kalau di Indonesia melanggar hukum positif ya pasti kena hukuman. Tapi jangan lalu dihujat, dijelek-jelekin. Saya nggak setuju. Ya pemirsa, kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang multikulturalis dan pluralis.
kita menghargai satu sama lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe pada suatu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.